Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idul Kamesara, nomor absen 4 kelas 442. Pada kesempatan yang baik kali ini, tunggu dulu, sepertinya saya bilang. Sekarang saya akan membahas mengenai salah satu tokoh nasional, walaupun usia tubuhnya bisa dikatakan kecil, tetapi yang memiliki pemikiran yang sangat maju pada saat itu. Sebelum saya menjelaskannya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas Bung Kancil, sapaan akrab dari Sultan Syahrir, ke dalam 3 subbab. Yang pertama yaitu biografi sang tokoh, yang kedua yaitu peran-perannya dalam kemerdekaan Indonesia, dan juga yang terakhir adalah dokumentasi dari Sultan Syahrir dan juga alasan mengapa saya memilih tokoh ini untuk saya bahas pada video kali ini. Sultan Syahrir merupakan putra dari pasangan Muhammad Rasad dan juga Tuti Siti Rabiah. Ia lahir di kota Padang Panjang pada 5 Maret 1909. Ia memiliki seorang saudara perempuan yang bernama Siti Rohana Kudus. Pada saat usia produktif bekerja, ia sempat bekerja sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia, sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia, dan juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Dalam kisah asmara, Sultan Syahrir menikah dengan 2 orang. Yang pertama yaitu bernama Maria Johanna Detstiau, dan juga yang kedua yaitu bernama Siti Wahina. Dari pernikahan dengan 2 orang tersebut, ia memiliki 2 orang anak yang bernama Krisya Arsyah dan juga Siti Rabiah Parvati. Pada saat masa kecilnya, ia memiliki keluarga yang cukup terpandang di daerahnya. Mengapa bisa dikatakan cukup terpandang? Karena pada saat usianya 4 tahun, ayah Sultan Syahrir yaitu Muhammad Rasad diangkat sebagai kepala jaksa sekaligus sebagai penasehat dari Kesultanan Delhi. Hal tersebut membuat keluarga Sultan Syahrir jadi kuat dalam hal finansial. Dengan kekuatan finansial yang cukup baik, orang tua dari Sultan Syahrir menyekolahkan Sultan Syahrir di sekolah-sekolah bergengsi di kota Medan maupun di kota Kembang. Bagi kamu yang belum tahu, kota Kembang adalah ibu kota dari Provinsi Jawa Barat, yaitu kota Bandung. Di kota Medan, Sultan Syahrir bersekolah di ELS dan juga MULU. Selanjutnya, setelah selesai menempuh pendidikan di MULU pada tahun 1926, ia melanjutkan bersekolah di kota Bandung. Kali ini ia bersekolah di salah satu sekolah favorit di kota Bandung, yaitu di AMS. AMS ini adalah tingkatan SMA pada zaman Belanda. Pada saat bersekolah di AMS, ia sempat mendirikan sebuah sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu di daerahnya. Sekolah tersebut bernama Cahya Falls University. Saat bersekolah di Bandung, ia bersama rekan-rekannya mendirikan sebuah organisasi bernama Patrie Saintik. Sepak terjang dalam dunia organisasi tersebut membuatnya bertemu dengan salah satu pemimpin dari organisasi tetangga. Organisasi tersebut bernama Algemene Study Club. Pemimpin dari klub ini adalah Kusno alias Bapak Proklamator Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Soekarno saat itu bersama rekan-rekannya mendirikan sebuah organisasi yaitu PNI, Partai Nasional Indonesia. Di sana Soekarno mempercayakan kepada Sultan Syahrir untuk menjadi pengurus dari organisasi tersebut. Ia berhasil menyelenggarakan Kongres Pemuda II. Hal yang dihasilkan dalam Kongres Pemuda II yaitu Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Setelah menyelesaikan pendidikan pada usia 29 tahun, ia kemudian melanjutkan studinya ke Universiteit van Amsterdam. Di sana ia memilih Fakultas Hukum. Saat belajar di Belanda, membuatnya aktif juga dalam mengikuti sebuah organisasi Sosial Demokratis Student Club yang didirikan oleh Partai Sosialis Demokrat Belanda. Setelah mengikuti organisasi itu, membuatnya semakin terbuka pada gagasan-gagasan politik tokoh-tokoh terkenal pada masa itu. Karena kondisi finansial yang kurang, membuatnya juga harus pindah sekolah. Ia pindah ke Universiteit Leiden.
karena membuatnya mampu membuat sebuah jaringan underground pemberontakan terhadap Belanda sehingga tidak terdeteksi. Pada tahun 1933, Bung Hatta kembali ke Batavia setelah menuntaskan gelar doktorandusnya di Belanda. Kemudian membuat Syahrir menyerahkan kembali kekuasaan sebagai pemimpin dari organisasi PNI baru kepada Bung Hatta. Perlawanan dari Sultan Syahrir dan Bung Hatta ini terus berlanjut sampai akhirnya membuat pejabat baru dari pemerintah Hindia Belanda di Indonesia pada saat itu yang bernama Bonifacius Cornelis de Jong merasa keheranan dan kesulitan untuk mengatasi perlawanan dari aktivis-aktivis pada zaman itu. Tepatnya pada Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Akhirnya Soekarno setelah kembali ke Jakarta dari pengasingannya menemui Bung Hatta dan juga Sultan Syahrir di Jakarta. Disinilah merupakan momen yang bersejarah karena pada akhirnya tiga tokoh utama kemerdekaan Indonesia bertemu. Mereka membahas bagaimana cara memerdekakan Indonesia. Bung Hatta dan juga Soekarno memutuskan untuk berkooperasi dengan Jepang. Akan tetapi Sultan Syahrir merasa kecewa dan memilih untuk terus melanjutkan perlawanan melalui jaringan underground. Puncak dari kekecewaan Sultan Syahrir adalah ketika 4-10 juta penduduk Indonesia dipaksa untuk bekerja secara romusa. Artinya, bagi kamu yang belum tahu, romusa adalah bekerja secara paksa tanpa diberikan upah. Nah, untuk membangun terowongan, basis militer, dan juga pangkal dari penggalangan pangan untuk tentara militer Jepang. Pada pertengahan 1945, analisis dari Sultan Syahrir menyebutkan bahwa Jepang ini akan segera kalah. Maka dari itu, Sultan Syahrir semakin mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memerdekakan Indonesia. Namun, ketika Syahrir memaksa Soekarno dan Bung Hatta, Soekarno yang dari awal memilih untuk berkooperasi dengan Jepang memutuskan untuk menunggu atau berkoordinasi dengan Jepang terlebih dahulu untuk memerdekakan Indonesia. Tujuannya agar tidak terjadi pertumpahan darah lagi dalam usaha memerdekakan Indonesia. Namun Syahrir merasa kecewa. Tokoh-tokoh seperti Bung Hatta, Soekarno, dan juga Tan Malaka belum berani untuk memutuskan kemerdekaan Indonesia. Pada 6 Maret 1945 dan juga tanggal 9 Maret 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh tentara sekutu. Hal ini menyebabkan Jepang mengalami kekalahan telak di perang yang dilaluinya. Yang kembali mendesak Soekarno dan Hatta. Ia juga sudah mengajak banyak sekali warga dari pelosok-pelosok Jawa untuk menuju ke Jakarta. Sayangnya karena kondisi keamanan yang belum kondusif dan juga Jepang yang baru kalah menyebabkan Soekarno memutuskan untuk menunda kemerdekaan terlebih dahulu. Pemuda atau warga yang diajak oleh Sultan Syahrir ini pun merasa kecewa, sehingga ia mendesak Sultan Syahrir untuk segera memerdekakan Indonesia. Namun sejengkel-jengkelnya Sultan Syahrir, ia tetap menghormati Soekarno. Kita memiliki dua PR. Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan juga yang kedua adalah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia demi atau untuk mendapatkan pengakuan internasional. Sultan Syahrir ini memberikan bantuan kepada India berupa 500.000 ton beras. Dia merdeka pada 15 Agustus 1947. Jawaharlal Nehru yang merupakan Perdana Menteri pertama dari India masih mengingat kebaikan dari Sultan Syahrir. Ia pun mengundang Syahrir untuk hadir dalam pertemuan negara-negara Asia di New Delhi. Disinilah Sultan Syahrir memperkenalkan Indonesia kepada dunia internasional. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam histori.